Yang ketiga tentang apa tadi? Lupa aku. Oh, belum siap jadi bapak. Nah, terus mau siap-siap jadi bapak gitu. Gimana? Hah? Oh iya benar. Oh ya, jadi gini, ini penting banget. Di dalam salah satu materi kita tentang akil balik, masih ingat kita bahas bapak tugasnya akil atau balik? Bapak tugasnya akil, ibu tugasnya balik. Berarti betul, terkonfirmasi Mas. Di dalam Islam, bapak tugasnya adalah akil atau anak ini punya akal. Ibu tugasnya balik, menyiapkan fisiknya. Contoh ya, kalau nanti anak ini gede stunting, salah ibunya, jelas. Kalau anak ini gede misalnya, dia nggak ngerti badannya dipakai untuk apa, itu salah ibunya, jelas. Maka ibunya yang tugas, nak ini badanmu gunanya untuk ini, tanggung jawab terhadap badanmu begini. Nak mandi yang bersih, sikat gigi yang bagus, itu ibu. Badan dijaga, kasih makan yang bagus itu dijaga. Itu tugas ibu lebih berat. Tugas bapak akil. Akil itu apa? Akalnya jalan. Bukan gini nak caranya. Kalau ngomong gak kayak begini. Kalau kamu ngomong gini gimana kira-kira? Gimana cara orang nanggepin kalau kayak begini? Gak bagus kan? Nah harusnya tuh begini, cara ngomongnya tuh begini. Aku kemarin dihina sama orang, aku dibilangin gendut, aku dibilangin bodoh dan segala macam. Nah kamu tahu gak kenapa orang-orang bilang begitu? Orang bilang begitu karena mungkin dia merasa sakit hati. Sehingga dia perlu untuk menyakiti orang yang lain. Karena kamu tahu enak gak digituin? Gak enak, maka kamu gak boleh gituin orang. Lah terus kalau dia ngata-ngatain aku terus gimana? Kalau kamu nanggepin, dia malah lebih seneng. Coba kamu lihat kalau kamu nanggepin, dia berhenti nggak? Nggak kan? Nah makanya gimana cara terbaik? Diemin aja. Kata-kata dia bukan nilai kamu kok. Nilai kamu sendiri yang tahu. Abi tahu kamu seperti apa. Nah itu tugasnya bapak. Supaya orang itu jadi berakal. Anak ini jadi pinter. Gitu kan ya. Ngeliatin, nih ada video orang dibully. Aku bilang sama anakku, orang paling rendah adalah orang yang harus nyakitin orang lain untuk merasa dirinya hebat. Orang-orang kayak gini, ini insecure. Aku bilang gitu. Kenapa? Karena orang-orang kayak gini, dia nggak punya tanggung jawab. Tangan tuh apa? Tangan tuh ngelindungin orang. Kalau kamu kuat, kamu harus ngelindungin orang. Lihat nih apa beda sama Israel. Ajarin balik. Ajarin dia punya akal. Ngelihat perempuan. Perempuan harus dilindungi. Perempuan harus hormat sama dia. Ummu Alila bilang, Koko, apa? Sini. Ngomong apa tadi? Jawabannya kayak gimana kayak gitu? Kamu kesel? Oh enggak kok gini, enggak boleh. Ini termasuk tadi. Di dalam Islam kita enggak boleh ngomong kepada orang tua. Apalagi kamu ngomong kayak gitu nadanya. Itu kan cuma main-main aja. Ya kan main-main bisa dengan nada yang baik. Abi enggak mau dengar lagi kayak gitu ya. Itu akil. Jelas ya sampai di sini ya. Ngelihat bagaimana caranya bapak itu jadi seorang bapak. Bagaimana seorang laki-laki jadi seorang laki-laki. Dan ada beberapa penelitian. Sekarang ternyata memang betul ada kaitannya LGBT dengan fatherless. Tidak hadirnya ayah itu menimbulkan masalah mental. Banyak sekali masalah mental yang ditimbulkan karena nggak ada ayah. Satu, dia bisa jadi kekerasan. Dua, kelainan atau penyimpangan seksual juga bisa. Tiga, masalah-masalah mental yang lain. Jadi nggak ada ayah, ini benar banget problem. Fatherless nation itu problem. Makanya sebenarnya sekarang yang harus dilakukan seperti apa? Kalau memang kita tumbuh tanpa figur seorang ayah atau figur seorang ayah yang nggak benar, untuk itulah belajar tentang Nabi Muhammad itu penting. Karena Nabi Muhammad itu adalah figur ayah bagi kita semuanya. Harusnya ayah itu seperti apa? Harusnya laki-laki itu seperti apa? Omongan laki-laki itu seperti apa? Ini namanya teladan. Karena teladan tidak harus didapat dari sosok yang asli. Syukur-syukur ada sosok yang asli. Makanya salah satu sedihnya aku sebagai seorang pengajar adalah karena memang kita gagal menciptakan banyak laki-laki yang bertanggung jawab. Andaikan kita sekarang sudah tahu bahwasanya laki-laki itu penting, maka mohon maaf ya, ini ada quotes yang agak sedikit kasar. Quotesnya adalah orang bajingan guru terbaik. Kalau kita sudah tahu, nggak enak rasanya punya figur ayah yang nggak baik atau punya figur ayah yang mungkin nggak sempurna. Ingat baik-baik pelajarannya, jangan jadi kayak gitu. Jelas sampai di sini ya, jangan jadi kayak gitu. Aku belajar banyak, bapakku bukan orang yang sempurna. Aku belajar dari beliau sebagian, aku belajar tidak mau jadi beliau sebagian. Tapi kan tertanam di kepala. Maka kita jangan sampai orang yang demikian.
Aku bayangin kalau aku punya anak, aku tahu gak enak kalau kita salah langsung dibentak. Gak enak kalau kita salah langsung dipukul. Gak enak kalau kita gak pernah dimintai pendapat tentang sesuatu, cuma dijudge. Aku tahu itu gak enak. Maka ketika aku jadi ayah, aku berusaha untuk jadi figur yang berbeda. Aku tahu bahwasanya aku gak pernah dipeluk sama bapakku. Maka aku mau meluk anak-anakku sekarang. Jangan jadi orang yang kita gak mau. Nah ini adalah pembelajaran juga. Karena jadi gini ya, orang baik itu bisa jadi lahir daripada keluarga yang baik. Tapi bisa jadi lahir daripada keluarga yang juga tidak baik. Karena dia tahu gak enaknya jadi orang yang tumbuh di keluarga tidak baik. Nah artinya gini, kalau kita bilang yang tadi disampaikan juga, aku belum siap jadi seorang ayah. Aku perlu kasih tahu, gak ada yang siap jadi seorang ayah. Gak ada yang siap. Tapi yang perlu kita tahu adalah pertanyaannya adalah kenapa kita mau jadi seorang ayah. Karena gini teman-teman sekalian ya. Aku bersyukur ketika ada kata-kata itu keluar. Saya belum siap jadi seorang ayah. Berarti dia tahu minimal. Dan dia mau belajar. Karena justru aku khawatir kalau ada orang yang bilang aku udah siap jadi seorang ayah. Padahal dia belum belajar apapun. Nah maka udah umur 30 coba siap-siap. Kira-kira kalau aku belum siap sekarang seperti apa figur ayah yang aku mau. Bayang-bayangin dulu aja. Sambil nanti cari cewek-cewek yang gak red flag.